Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak siswa kelas 6A SD Negeri 084088 Kota Sibolga. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran melalui video yang Bapak kirimkan ke WhatsApp. Jadi tema ketujuh ini, di subtema kedua kita akan membahas pada hari ini yaitu tentang muatan pembelajaran PPKN ya. Jadi kompetensi dasar dari pembelajaran kita melalui video ini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti di prakteknya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita, nanti kamu diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh-contoh kegiatannya dengan benar. Berikutnya, kamu mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Kamu mengimplementasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dan mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan. Itulah beberapa materi atau tujuan pembelajaran yang akan menjadi fokus kita pada hari ini. Jadi nanti setelah ini akan Bapak berikan video singkat terkait dengan materi ini. Jangan lupa setelah kamu menonton videonya, ambil daftar tugas mandiri yang sudah Bapak bagikan seperti ini. Kamu sesuaikan dengan tugas-tugas mandiri. Jangan lupa dikerjakan. Jika ada pertanyaan nanti silakan kamu tanyakan melalui WhatsApp pribadi Bapak. Nah, tugas-tugasnya nanti sekaligus dikumpul pada hari Senin depan. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini dan tetap semangat belajar. Jaga kesehatan ya. Silakan disimak videonya. Baik Ananda sekalian, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan muatan pembelajaran PPKN. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki makna dan nilai persatuan. Berikutnya adalah makna dan nilai dari sila ketiga Pancasila. Makna yang pertama adalah menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jika semua nilai-nilai dalam sila ketiga tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah, bahkan diadu domba oleh negara lain. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan rumah bisa kita lakukan dengan mengerjakan tugas rumah bersama, menonton acara televisi bersama-sama, berwisata bersama anggota keluarga, dan selalu rukun dengan saudara. Itulah beberapa contoh yang bisa kamu terapkan di lingkungan rumah terkait dengan sila ketiga. Berikutnya, meneladani sikap pemimpin idola. Di lingkungan sekitar ada banyak pemimpin yang bisa kita idolakan. Kita dapat mengidolakan pemimpin yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk tadi nilai sila yang ketiga.
Pemimpin yang kita idolakan salah satunya harus mengamalkan sila ketiga dari Pancasila ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kriteria pemimpin idola sesuai nilai sila ketiga Pancasila, yaitu bisa kamu lihat pada peta konsep yang ada di tayangan video ini. Yang pertama, dia harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara ikut dalam kegiatan kerja bakti, mengikuti berbagai kegiatan pawai nasional, dan menghormati tetangga yang berbeda asal dan budaya. Berikutnya, cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa bisa diwujudkan dengan bertugas di perbatasan negara, berprestasi dalam olimpiade, memperingati hari pahlawan, dan rela berkorban. Rela berkorban memberi sumbangan untuk korban bencana, menjadi guru di daerah terpencil, dan juga bisa memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itulah beberapa sikap pemimpin idola yang dapat kita teladani. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, serta rela berkorban. Berikutnya, makna sila dari sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Makna dari sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat ini diantaranya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama termasuk dalam mengambil suatu keputusan musyawarah. Keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Artinya di sini tidak hanya mendahulukan pendapat pribadi, namun tetap dimusyawarahkan dengan anggotanya. Penerapan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarganya. Yang kedua, membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah. Keempat, melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikutnya penerapan nilai musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini juga berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan bersama-sama. Dalam musyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, ya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Nah, hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan permasalahan baru di lingkungan masyarakat. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka dapat mengadakan voting. Apa itu voting? Voting itu adalah pemilihan suara terbanyak. Nah, tujuan dilaksanakannya musyawarah diantaranya untuk mencapai mufakat, mendapatkan kesepakatan bersama, bisa mengatasi permasalahan yang muncul, dan bisa menciptakan hubungan erat dan damai antar anggota musyawarah. Manfaat musyawarah diantaranya adalah tercapainya kesepakatan bersama, menghasilkan keputusan yang adil, penyatuan pendapat yang berbeda, dan menghasilkan satu keputusan.
Makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Dengan begitu akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, gemar menolong orang lain dan bekerja keras, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah, serta menghargai hasil karya orang lain. Nah, Nanda sekalian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Seorang pemimpin juga harus memaknai seluruh sila dalam Pancasila lalu menerapkannya dalam kepentingannya atau kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggotanya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota atau orang-orang yang dipimpinnya. Itulah beberapa penjelasan terkait dengan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Selamat belajar. Terima kasih.